Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Oke, baik. Kita ambil Hilang. Oh enggak. Sinyalnya. on kamera sinyal ya. Iya. Oh, sinyal. Udah nggak apa-apa. nggak apa-apa. Sinyal. Ya, screenshot dulu untuk dokumen saya. Kok hilang kamera? Ini dengan betul ya. Terus ini. Susah. Oke. Oke, baik Mas, Mbak, semua sebelum kita mengawali ya kegiatan belajar bersama pagi ini, saya ingin mengajak kali ini ada banyak manfaat yang kita peroleh, terutama panjenengan, untuk menyiapkan menghadapi seminar laporan aktualisasi. Oke, kita berdoa menurut agama, kepercayaan, dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, cukup, Mas, Mbak. Baik, ini sudah berapa lama enggak ketemu nih? Bulan. Mungkin Ketuanya bulan sudah- lebih. Kayaknya udah lupa. Ya. Harus kenalan lagi kayaknya ini. Nggak terasa cepat sekali ya, tahu-tahu udah mau aktualisasi ini. Udah mau seminar. Oke, pertama saya ingin cek dulu ya, ada nggak panjenengan yang kegiatannya ada yang tidak bisa dilaksanakan? Karena yang ada ini berarti nanti harus ada perlakuan strategi khusus gitu. Ada nggak yang, Pak, kegiatan saya nggak bisa dilaksanakan, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, nggak ada, berarti udah relatif aman ya. Yang kedua, ada kegiatan yang tidak dilaksanakan tapi tidak sesuai dengan jadwal. Tidak dilaksanakan. Dilaksanakan tapi jadwalnya tidak sesuai. Ada? Tidak, Pak. Pindah hari, Pak. Ada. Iya, Oke. ada, Pak. Pindah Ada. hari. Oke, siapa? Iya, saya. Oke. Ya Mbak Septi ya. Gimana Mbak Septi? Jadi kan pas di kalender itu tanggal merah aja, Pak. Mm-mm. Ya, jadi antara liburnya dinas dengan liburnya di kalender akademik itu Tidak sama. berbeda, nggak Ya, sama. Jadi terpaksa harus tadinya misal harus minggu ini 2 kelas, tetapi hanya bisa cukup 1 kelas seperti itu, Pak. Oh ya, itu ada kemarin ya, 1 hari ya, yang di ini ya. Oke. 10 sama 11 itu. Ya. Oke, itu nanti di ini aja, dilaporkan, disampaikan saja. Oke. Sampaikan saja. Oke, yang kedua ada nggak yang kemudian kegiatan itu dilaksanakan tapi diganti dengan kegiatan lain karena kegiatan yang lama kemudian tidak sesuai. Ada nggak? Oh ya, Pak, ada, Pak. Oke ya, Mbak Tintis. Ya. Ya gimana, Mbak? Pada awal, Pak, terima kasih, Pak. Oke. Untuk awal rancangan itu kan daring, tapi Oke. ternyata guru Oke. kelas 1 itu sudah berkomunikasi sama kelas 1 itu ternyata mau PTMT, Pak. Mm-mm. Pertemuan tatap muka terbatas. Hmm. Akhirnya saya modul pembelajarannya ngikuti seperti yang guru kelas. Oke. Padahal waktu itu daring tentunya kan medianya berbeda sama PTM kan? Iya, Perubahannya gimana Mbak Tintis? ya dari yang tadi kalau daring kan full itu secara daring, kalau yang PTMT itu PTMT terbatas waktunya hanya 60 menit, tapi saya sambung, saya kasih kegiatan
di grup Pak. Saya biar untuk nambahi. Artinya biar tujuan yang ingin saya capai itu bisa tercapai dengan waktu yang lebih maksimal. Jadi saya ngajak kerjasama sama wali murid gitu Pak. Oke. Baik, gini Mas Mbak semua. Jadi kalau panjenengan ada kendala semacam itu, nanti dilaporkan dan ditulis saja. Jadi ada kendala, penyebabnya apa, kemudian bagaimana solusi panjenengan. Ya, jadi intinya gini, intinya adalah tidak kemudian peserta menghadapi kendala, kemudian dia berhenti sama sekali, tidak mencari jalan keluar. Ya, sebetulnya yang diminta adalah kemudian menunjukkan bahwa peserta itu menemukan kendala, tapi kemudian dia tidak menyerah dengan keadaan, tapi kemudian dia cari solusinya. Jadi dilaporkan kurang lebih ada hambatan seperti ini, faktornya apa penyebabnya, kemudian apa solusinya. Ya, oke, ada lagi? Pak, saya Pak. Oke, silakan. Ini Pak ya, di pelaksanaan rencana itu mau pertemuan secara online, tapi pada pelaksanaan yang ketiga itu terdapat kendalanya karena kuota bantuan dari Kementerian Kemendikbud kan belum masuk, jadi ada siswa yang kesulitan untuk mengikuti pembelajaran online, sehingga saya memutuskan untuk pertemuan tatap muka terbatas. Nah, kendala-kendala yang seperti itu dan solusi yang saya tawarkan itu dituliskan dalam laporannya di sebelah mana, Pak? Jadi pada saat kita melaporkan kegiatan itu kan melekat di kegiatan, ya kan? Ya. Template yang saya kasih kan kemarin ada kan ya, kegiatannya apa. Nah kalau kegiatan ada kendala berarti sudah langsung masukkan situ saja. Kalau yang kemarin itu yang di tabel keberhasilan kan ada tahapan kegiatan, kemudian target, kemudian output, kemudian outcome. Oke, ya. Nah, berarti apakah saya menambahkannya di bagian keterangan atau saya menuliskannya deskripsi di bagian bawahnya? Boleh, dua-duanya bisa, mau di deskripsi boleh, mau di keterangan boleh. Ya, yang penting satu apa? Hal itu tersampaikan aja. Ya, mau di deskripsinya boleh, mau di tabelnya boleh, yang penting informasi itu tersampaikan. Gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup tinggal sekarang kita sepakati, saya akan membuat skenario kita kan bertemu 2 kali ya. Kita bertemu 2 kali. Tips saya nilai. Ya. Jadi pertemuan hari ini adalah saya sedikit akan ada PPT yang saya sampaikan ke panjenengan. Kemudian setelah itu ada 1, 2 atau 3 atau berapa tergantung waktunya nanti ya. Kalau cukup sampai 4 orang ya nggak apa-apa. Itu memaparkan bab 4 dan bab 5. Ya, yang sudah siap memaparkan bab 4 dan bab 5. Nah, nanti kita cermati sama-sama, ya, kita lihat sama-sama. Kalau kemudian saya ada koreksi dari saya, oh Mas, Mbak, ini belum tepat loh di sini loh. Nah, ketika ada temuan belum tepat itu bisa menjadi bahan belajar dari teman yang tidak paparan. Oh, kalau kayak gitu masih salah loh. Berarti saya perbaiki. Ya, itu lebih efektif saya lihat. Saya coba di di angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi hari ini full kita akan bicara bab 4 bab 5 dan nanti pertemuan berikut apa? Pertemuan berikut adalah panjenengan semua mensimulasikan PPT atau PowerPoint yang akan menjadi bahan seminar. Ya, jadi pertemuan nanti yang kedua adalah kita udah nggak ngomong laporan lagi, laporan sudah selesai. Tinggal kita bicara tentang PPT ini disimulasikan, waktunya nanti kita evaluasi, cukup tidak waktunya 15 menit. Ya, karena kemarin berapa simulasi itu ada sampai 20 menit. Ya. Ada yang cuma 6 menit. Ya, itu harus kita cermati dari awal. Ya. Jadi nanti misalnya Mas Dias presentasi, saya ikuti kemudian loh, kok sampai 20 menit? Oh, sampai 20 menit harus dievaluasi. Kok sampai 20 menit? Padahal kita punya jatah waktu 15 menit. Oke, kalau sampai 20 menit ada banyak kemungkinan. Satu, mungkin bicaranya terlalu pelan. Kalau bicaranya terlalu pelan, berarti pada saat kita bicara lagi, speed-nya agak cepat. Yang kedua, mungkin setiap paparan terlalu banyak elaborasi ya.
elaborasi, memberikan penjelasan terlalu banyak sehingga waktunya menjadi panjang. Atau yang ketiga kemungkinan gini, kemungkinan ya memang lebih slide-nya. Ya, nah kalau kayak gitu tinggal kita cari solusinya. Oke, kalau kayak gitu bagaimana? Kalau persoalannya di speed, ya speed kecepatan berbicara itu berarti perbaiki speed-nya. Tapi kalau kemudian memang slide-nya terlalu banyak, ya sudah, kita harus kurangi slide itu. Kemudian mana slide yang dikurangi, ya nanti kita lihat mana slide yang lainnya nggak penting, kita lepas saja. Ya, kayak atau sebaliknya, presentasinya terlalu singkat sehingga ada sisa waktu. Nah, itu ada dua kemungkinan. Satu, ya, ngomongnya speed-nya terlalu kencang, terlalu cepat speed-nya. Ya. Yang kedua, kemungkinan ya memang slide-nya terbatas. Ya, slide-nya terbatas. Sehingga kalau slide-nya terbatas ya kita tambahi slide-nya. Ya. Jadi nanti pertemuan kedua kita sudah tidak bicara tentang laporan lagi, sudah bicara seolah-olah panjenengan mau seminar mensimulasikan itu. Oke ya. Jadi sekali lagi hari ini adalah nanti saya harap ada 1, 2, 3 atau 4 tergantung waktunya nanti ya untuk paparan bab 4 dan bab 5 untuk kita lihat sama-sama. Oke gitu ya, Mas Mbak ya. Ya, Pak. Oke, sekarang kita akan ini kok belum keluar nih, biasa kayak gini. Mas Mbak, ini biasa kalau PPT ini mesti udah dikeluarin tapi nggak mau dia. Ini padahal sudah ada. Sebentar. Login dulu deh. Oke, udah kelihatan Mas Mbak? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ini angkatan 37 kelompok 2 betul? Oke, Pak. Betul. Kelompok 2 ya? Oke. Oke, sebentar dulu Mas Mbak. Itu agak sulit juga ya. Oke. Oke ya, coba kita akan awali saya bicara dengan laporan aktualisasi dulu. Ya. Laporan aktualisasi. Nah ini penulisan bab 4. Ya. Bab 4 itu kan pelaksanaan aktualisasi. Nah kurang lebih apa yang ditulis apa ya di bab 4. Ya. Oke, yang pertama penulisan tanggal pelaksanaan kegiatan itu sudah definitif ya. Ya, sudah langsung definitif tanggalnya tanggal berapa, bulannya berapa, tahunnya berapa. Bukan minggu ke. Ya. Karena bukan minggu ke kenapa? Ya udah jelas kok ini udah dilaksanakan. Sehingga kalau udah dilaksanakan ya kita tahu persis kegiatan itu tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Ya kalau yang dirancangan masih minggu ke boleh. Karena rancangan itu kan perencanaan bisa saja minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3. Kalau udah pelaksanaan udah real ya. Waktunya sudah langsung menyebutkan kegiatan itu definitif, tanggalnya, bulan, tahun, dan tahunnya. Udah. Ya. Oke. Kemudian bila ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaan aktualisasi, dapat dideskripsikan, sekaligus berikan penjelasan faktor penyebab dan solusinya. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal, ya, kalau panjenengan ada penyebab, ya sudah disebutkan saja kendalanya apa, ya. Faktor penyebabnya apa, solusinya apa. Sekali lagi, kenapa ini harus dituliskan? Ini menunjukkan ketangguhan peserta. Ya, jadi peserta itu begitu tangguh ketika dia ada hambatan, dia tidak kemudian menyerah dengan hambatan itu. Ketika dia menemukan hambatan, maka dia mencoba mencari penyebabnya, kemudian menentukan solusinya. Nah, tadi sudah ditanyakan oleh Mbak Sofa ya. Terus gimana Pak? Itu nulisnya di mana? Ya monggo secara teknis bisa tulis deskripsinya,
bisa tulis di tabelnya, monggo. Yang penting bahwa hambatan, informasi ini kita sampaikan. Oke, kemudian analisa dampak. Ya. Analisa dampak itu wajib dibuat atau wajib ditulis. Saya kira di template yang sudah saya bagikan, itu sudah saya kasih contoh. Ya, sehingga panjenengan tinggal ngikutin aja. Oke, sampai sini ya, ini sedikit mengingatkan panjenengan. Kira-kira di bab 4 ini panjenengan sudah bisa menuliskannya seperti ini enggak gitu. Udah terpenuhi enggak ini di bab 4? Tanggal definitif, ada hambatan kendala, ada analisis dampak. Sudah belum? Cuman hambatan saja. Hambatan yang belum ya. Oke, nanti gampang tambah Hambatan ya. saya. Ya, kalau hambatan belum ada nanti gampang kita tambahkan. Ya, artinya udah ya. Oke, sekarang kita ke bab 5. Enggak, dokumentasi kan bukti pendukung dulu ya. Jadi bukti pendukung itu Anda dokumentasikan dengan baik ya. Bukti pendukung atau eviden kegiatan. Ya, misalnya beberapa contoh eviden ini ya. Kegiatan, ya, notul, dari kegiatan yang dilaksanakan. Nah, bagaimana teknis mendokumentasikan ini? Ya, jadi kalau saya menggambarkan laporan itu dalam bentuk hard copy ya, maka kegiatan 1 misalnya, kegiatan 1 itu konsultasi dengan mentor, maka ada bukti dukung di sana, notulensi konsultasi dengan mentor atau catatan saran mentor, foto pada saat panjenengan konsultasi itu klik 1 jepitan, itu eviden kegiatan 1. Ya, oke, berarti eviden kegiatan 1 jepitan. Ya, bahkan kalau laporan dalam bentuk hard copy biasanya saya minta memberi sekat ya. Jadi eviden kegiatan 1, kasih tulis di situ kegiatan 1 isinya ini. Nanti sekat kedua eviden kegiatan 2. Ya, eviden kegiatan 2 misalnya apa? Sambil contoh yang guru saja ya. Guru misalnya membuat RPP. Ya sudah nanti sertakan RPP-nya sebagai eviden. Ya, kalau ada foto ya fotonya sertakan. Itu 1 jepitan lagi. Kegiatan 3 nanti apa? Kegiatan 3 membuat media misalnya. Ya. Apa saja kemudian evidennya 1 jepitan. Jadi nanti rapi sekali, ya. Penguji verifikator juga memeriksanya rapi. Nah kemudian saya tidak ingin begini Mas Mbak ya. Usahakan pada saat seminar itu semua sudah lengkap, baik laporan maupun eviden dan sudah tertata dengan rapi di file Anda. Ya jangan sampai nanti seminar penguji masih menanyakan, loh ini evidennya kok belum lengkap, loh ini evidennya kok urutannya belum teratur, itu nanti mengurangi nilai pasti, ya itu pasti mengurangi nilai, ya jadi usahakan ya ditata dengan rapi sebaik mungkin, eviden sudah lengkap, berurutan sesuai dengan urutan kegiatan. Apalagi saya tahu ya pengujinya Pak Sabak kemarin kan kritis orangnya itu beliau itu, Pak Sopo kemarin ya, dari Sleman kan ya, bapaknya kritis ini, ya Pak Yuni itu kritis orangnya, ya kritis, makanya panjenengan hati-hati dengan beliau, ya. Orangnya teliti, cermat, kritis dia. Ya, makanya kita harus layani dia. Kalau dia orangnya kritis, cermat ya kita cermat juga. Ya, intinya kemudian kita tidak membuka peluang dia untuk kemudian bertanya banyak karena semua sudah kita penuhi. Ya, kalau ada pertanyaan itu ya sifatnya umum aja lah. Ya, sifatnya umum aja. Ya. Oke, kemudian bab 5 ya. Bab 5 penutup. Simpulan ya. Subbab A-nya kan simpulan. Simpulan itu mendeskripsikan capaian. Ya. Mendeskripsikan capaian, menjawab tujuan aktualisasi sebagaimana terumuskan dalam tujuan aktualisasi. Ya, jadi simpulan itu gambaran bahwa tujuan yang Anda rumuskan pada bab 1 pada subbab B tujuan itu tercapai. Nah, itu digambarkan di simpulan.
Ya, jadi simpulan itu menggambarkan pencapaian tujuan. Oh, bahwa tujuan yang dirumuskan di bab 1, tujuan aktualisasi itu tercapai, digambarkan di sini. Ya, misal gini, misal ini ya, misal ya. Penggunaan media window shopping, penggunaan ini yang guru saja yang mudah ya, penggunaan media shopping terbukti telah meningkatkan hasil belajar siswa misalnya. Hal ini dibuktikan dari komparasi hasil pretest dan post-test. Pre-testnya sekian, post-testnya sekian, maka itu meningkat. Kurang lebih mendeskripsikannya kayak gitu. Ya, kemudian misalnya panjenengan ada produk apa, yaitu bisa disampaikan. Misalnya ada produk apa? Produk misalnya, oh saya memproduk memproduk peraga, ya alat peraga pembelajaran. Ya sudah itu dituliskan di simpulan. Ya. Oke. Kemudian bagaimana buat rumusan saran yang baik? Rumusan saran yang baik selalu punya korelasi atau konsistensi dengan simpulan yang telah dirumuskan. Ya. Rumusan saran yang baik selalu punya korelasi, ada benang merah dengan simpulan yang telah dirumuskan. Jadi tidak ada saran itu yang kemudian muncul tiba-tiba. Ya, nggak ada saran kok, disimpulannya nggak ada kok tiba-tiba saran itu dapatnya dari mana, kan orang bingung. Ya, jangan menyarankan sesuatu yang tidak disimpulkan, kurang lebih seperti itu. Ya, jangan membuat saran yang tidak ada kaitannya sama simpulan, karena simpulan dan saran itu satu nafas ya. Dia disimpulkan maka bisa melahirkan saran. Ambil contoh tadi ya. Kalau tadi simpulan 1 saya mencontohkan media window shopping telah terbukti meningkatkan hasil belajar siswa. Ditunjukkan dengan perbandingan pretest dan post-test. Nah, kalau kemudian simpulannya oh window shopping itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa, maka sarannya adalah ya, menyarankan bahwa media window shopping itu sangat mungkin digunakan sebagai media pembelajaran pada mapel yang lain. Ya. Tapi kemudian mapel apa? Tentunya kan ada pembatasan. Oh, cocoknya untuk mapel yang sifatnya hafalan misalnya. Kurang lebih seperti itu, Mas, Mbak. Oke. Kemudian saran itu ditujukan pada siapa? Saran itu ditujukan kepada pemangku kepentingan. Ya. Stakeholder yang terkait tindak lanjut saran rekomendasi yang diajukan. Ditujukan pada siapa? Kepada pemangku kepentingan yang terkait dengan tindak lanjut saran rekomendasi yang diajukan. Ya, misalnya kalau panjenengan guru, saran itu bisa tujukan ke dinas, bisa tujukan ke sekolah, bisa tunjukkan ke orang tua murid. Ya. Yang OPD ya tergantung nanti saran itu cocoknya dimasukkan ke OPD mana, ya. Misalnya yang OPD misalnya saran itu bisa tunjukkan misalnya ke bupati, ya, ke Pemda, kemana, ya, sesuai dengan substansi dari saran yang diberikan. Nah, kemudian bertanya, boleh tepat tidak kita menyarankan untuk saran untuk penulis itu tepat enggak? Saran untuk penulis. Saran untuk penulis itu tepat enggak? Tepat tidak? Saran untuk misalnya saran untuk orang tua murid, bla bla bla, saran untuk sekolah, saran untuk dinas. Kemudian saran untuk penulis itu tepat enggak ya? Tepat enggak? Saran untuk penulis. Kurang tepat, Pak, kayaknya. Kurang tepat ya? Kenapa kurang tepat, Mbak Septi? Karena kita kan menulis itu untuk kepentingan orang lain gitu, Pak, untuk manfaatnya bagi orang lain. Jadi saran untuk kedepannya untuk orang lain, untuk pemangku kepentingan tersebut seperti apa, sebaiknya dituliskan di situ. Ya, oke. Oke, ada yang punya pendapat lain?
Kalau saya lebihnya sarannya ke gurunya, Pak. Jadi untuk guru yang lebih luas Ya. kan ini kan daring ya. Heeh. Jadi di sini sarannya itu guru harus lebih update lagi tentang teknologi di era Oke, digital. ya. Terus yang seperti itulah. Jadi apa Jadi, memberi Bu, saran tentang Pak? Ya, artinya gini ya, ketentuannya tidak ada itu boleh apa enggak ya, benar apa enggak, tapi menurut saya enggak pas. Ya, saran untuk penulis, berarti kan panjenengan menyarankan untuk diri panjenengan sendiri kan? Ya kan? Panjenengan menyarankan untuk diri sendiri. Jadi Mas Imam itu di depan cermin ngomong, "Hei, kau Mas Imam, nanti kau lakukan ini ya." Itu lucu banget kan? Maksud kita menyarankan ke kita sendiri. Nah, kalau kita apa yang kita mau ya sudah kita simpan saja, nggak perlu kita tulis kan? Ya, jadi apa yang seharusnya kita lakukan yaitu kita simpan saja, tidak perlu kita tulis. Makanya tidak ada saran untuk menulis, tidak ada. Ya, bukannya nggak ada ya, nggak tepat menurut saya lah, nggak tepat. Jadi saran tadi benar Mbak Rizka ya. Kalau guru bisa, karena guru itu kan berarti orang lain bukan kita kan. Ya, ya kita termasuk di dalamnya sebetulnya. Ya. Oke, jadi nanti tidak ada saran untuk menulis ya. Oke. Bab 5 udah oke Mas, Mbak? Udah oke ya? Bab 5 sudah? Halo? Sudah? Ya. Sesuai bab 5 Ya, sudah? Sudah. Insya Allah, Bapak. Berarti tinggal jilid kan? Nah, iya nih sesuai kabeh bab 4 sesuai bab 5 tinggal jilid aja berarti. Oke, ya. Oke, kemudian presentasi laporan aktualisasi. Ya. Presentasi laporan aktualisasi. Nah, sebetulnya ya presentasi itu memang satu untuk menilai ya, menilai panjenengan ya. Tapi sebenarnya ada lain ya, presentasi itu seminar belakang presentasi itu penilaian atas aktualisasi yang telah dilaksanakan. Ya. Kemudian ada masukan lah, nanti ada masukan agar ke depan kualitas aktualisasi dapat dilanjutkan, ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas jabatan. Ini nanti narasumber yang menyampaikan ini. Ya, tapi intinya ada penilaian atas aktualisasi yang dilaksanakan. Oke. Nah, kemudian gini Mas Mbak, ya. Presentasi itu waktunya sangat singkat. Ya, sangat singkat, hanya 15 menit. Nah, kemudian 15 menit ini kemudian mau kita isi apa? Ya. Nah, kita harus berpikir apa sih nanti 15 menit isiannya apa? Nah, kita harus mikir isian itu yang kemudian hal-hal yang kita anggap penting kita masukkan ke situ di 15 menit itu. Ya. Di 15 menit itu. Oke, dalam gambaran saya ini bisa jadi gini, Mas Mbak ya. Bisa jadi ini saya sampaikan ke panjenengan ya. Coach itu memberikan pengarahan yang berbeda. Coach yang lain akan memberikan pengarahan yang berbeda tentang substansi paparan. Ya, karena ini persoalan strategi saja. Ya, persoalan strategi ini kan ibaratnya gini, sama aja kalau orang main sepak bola, tiap-tiap pelatih itu strateginya berbeda. Ya, panjenengan mungkin kalau ketemunya bukan saya, coachnya mungkin berbeda. Panjenengan bisa tanya lah nanti ya teman lain. Kamu PPT-nya disuruh ngapain saja, mungkin berbeda. Ya, mungkin sangat mungkin berbeda. Ya, ya kalau ada sama ya mungkin enggak banyak juga. Kalau saya punya gambaran gini, Mas Mbak, ya. Yang pertama itu bahkan sebelum itu ya, sebelum slide pokok ya. Ya, sebelum tadi yang saya sampaikan. Kemarin ada masukan tidak dari penguji. Ada nggak? Panjenengan ada masukan nggak dari penguji? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Oke. Kalau ada masukan dari penguji, berarti awal paparan panjenengan adalah memastikan kepada penguji bahwa penguji kemarin ada masukan ini sudah saya tindak lanjuti, sudah saya akomodir dengan seperti ini. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi sebelum kita paparan, ya paparan depan kan pertama cover judul dulu ya. Begitu cover judul, slide kedua kita udah mulai masuk pada
mungkin bisa bentuknya metrik aja, tabel aja ya. Ada masukan penguji, sudah saya tindak lanjuti seperti ini. Kenapa itu kenapa itu penting dilakukan? Satu, untuk menunjukkan bahwa panjenengan ini orang yang memegang teguh komitmen. Ya, kalau di seminar RA ada masukan penguji ya, Anda berkomitmen untuk perbaiki itu. Gitu loh. Ya, saya ingin menunjukkan aja bahwa panjenengan adalah orang yang berkomitmen. Kalau penguji ada masukan pada saat seminar, ya Anda indahkan masukan itu. Pak, kemarin Bapak ada masukan sini saat seminar rancangan, ini sudah saya perbaiki, ini sudah saya masukkan di sini. Oke ya, itu jadi awal. Jadi awalnya di ini tidak saya sebutkan. Ya. Oke, setelah itu baru panjenengan masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Ya, mereview atau mengulas kembali ingatan tentang isu, ya, masalah, kemudian penetapan isu, penyebab masalah dan gagasan kreatif Anda. Ya, kenapa kemudian saya minta untuk mengulas lagi tentang isu, penetapan isu, penyebab masalah, gagasan kreatif panjenengan? Karena apa? Untuk menyegarkan kembali ingatan penguji. Ya, untuk menyegarkan kembali ingatan penguji. Jadi panjangan tidak langsung tiba-tiba paparan capaian aktualisasi, tidak, harus diingatkan lagi. Ya, penguji itu kan ya kesibukannya macam-macam, dia mungkin sudah lupa. Ya, sudah lupa, sudah ketutup macam-macam. Jangankan penguji yang saya aja lupa. Ya, saya kalau tidak buka Zoom itu sudah lupa dengan panjenengan semua, habis kelalen, habis ketutup macam-macam banyak. Ya, jadi diingatkan kembali, direview lagi, diulas lagi tentang isu dulu, isu masalah apa, penetapan, isu penyebab masalah, gagasan kreatif Anda. Baru setelah itu Anda tuliskan tentang tujuan aktualisasi. Oh, tujuan aktualisasi saya kemarin ini. Kemudian baru pada capaian pelaksanaan aktualisasi, baru pada simpulan dan syarat. Nah, ini yang saya sebut sebagai slide utama. Ya, ini yang saya istilahkan ini adalah slide utamanya ini. Oke ya. Nah, kemudian perlu ada slide cadangan. Slide cadangan itu apa? Adalah slide yang slide pelengkap ya, slide penunjang, slide penunjang. Slide penunjang adalah slide-slide yang tidak terangkum di slide utama. Ya, makanya siapkan slide bahan pendukung lainnya sebagai bahan antisipasi bila ada klarifikasi dari penguji yang belum ada pada slide Anda. Nah, sebetulnya fungsi slide itu tuh apa sih, Mas Mbak? Kenapa kita membuat slide itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Kalau kita paparkan kok pakai slide itu fungsinya untuk apa? Slide itu apa? Slide itu kan alat bantu ya, alat bantu paparan kita. Bahkan ada yang ngomong slide itu ya contekan. Dengan kemudian Anda tidak siapkan slide-nya, agak gagap pasti menjawabnya. Ya, tapi paling tidak panjenengan udah siapkan itu tinggal membaca saja. Jadi misalnya sini ya. Tadi ini saya ambil contoh ya. Ini panjenengan siapkan ini. Coba di sini ada enggak di sementara yang saya sebut slide utama itu analisis dampak itu ada enggak? Ada enggak? Di yang hijau ini analisis dampak sini ada enggak? Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada kan? Loh, tiba-tiba pengujinya kok tanya analisis dampak. Panjenengan enggak bikin slide-nya, bingung enggak jawabnya? Bingung. Ya pasti bingung, ya mesti bingung, blank kita. Tapi paling tidak kalau Anda siapkan slide pendukung, dia tanya tinggal buka slide-nya, Anda nyontek aja kan, tinggal baca aja. Itu loh. Itu yang saya sebut ya slide itu alat bantu atau contekan lah. Ya, jadi kalau slide analisis dampak tidak masuk di sini, maka Anda siapkan di slide pendukung sini. Ya, sehingga kalau penguji tanya udah kita siapkan. Oh, jawabannya ada nih, contekannya udah ada. Oke, sampai sini dulu Mas, Mbak. Ya, sampai sini dulu ada komen enggak? Ada komentar enggak sampai sini? Sambil saya cari ini ya. Kemarin saya Pak mau bertanya. Berarti Oke, untuk sebentar. Oke, ya Mbak, silakan Mbak. Slide pendukungnya itu diletakkan setelah
penutup gitu ya Pak ya, setelah terima Ya. kasih begitu Pak? Oke, jadi slide pendukung itu kalau saya sarankan slide pendukung itu tidak terpisah menjadi slide sendiri. Karena nanti kalau terpisah kan kita nutup lagi, buka lagi kan. Dia jadi satu aja sudah, jadi satu di bawah benar ucapan terima kasih bawahnya. Ya, supaya kalau ditanya kita bukanya enak, sudah masih satu rangkaian slide gitu. Ya. Tapi nanti kalau kemudian penguji minta panjenengan mengumpulkan PPT itu jangan disertakan, ya kan? Kalau penguji minta PPT misal saja, diminta PPT-nya ya sudah PPT panjenengan yang dikirim penguji sampai pada slide ucapan terima kasih. Itu slide yang untuk Anda siapkan untuk paparan aja ya. Oke, saya lagi nyari ini dulu. Kemarin saya buat ini ya. Sebentar Mas Mbak. Ada slide yang mungkin bisa membantu panjenengan. Kemarin di mana ya? Tuh. Hilang ya. Oke, sebentar ya. Tak nyari bahan yang mungkin bisa membantu panjenengan nanti. Kemarin di angkatan 31. Oke, sambil saya nyari ada sesuatu yang mau tanyakan Mas Mbak. Pak Tri, mohon Ya. izin bertanya. Oke, silakan Oke. silakan Mbak. Ya, terima kasih Pak. Ini saya Ya. masih bingung Pak antara output dan outcome Pak. Outcome. Oke Oke. ya. Oke, nanti ya output dan outcome ya. Oke, sebentar Mbak. Oke, sebentar kita nyari ini dulu. Ini di sini. Oke, sebentar. Kemarin di mana ya? PPT. Aduh. Mas Mbak. Angkatan 31 sama 36. Saya kemarin bikin satu slide untuk gambaran ini ya. Tapi kok dia sembunyi di mana ini? 36 mungkin ya. 35. 35 juga enggak, 36. Nah, ini ketemu. Oke, ketemu udah. Oke, baik. Jadi tadi ya Mbak Septi yang tanya ya? Iya Pak, Yang betul. tanya. Iya, saya Pak. Oke, jadi gini. Output dan outcome. Ya, mudahnya gini, output itu kan hasil lebih lanjut, hasil ikutan lebih lanjut ketika sebuah output tercapai. Ya. Jadi karena output itu tersedia, maka dia memungkinkan dicapai kondisi tertentu. Ya, karena output itu didapat, dihasilkan, maka memungkinkan akan dicapai kondisi tertentu. Ya, saya ambil contoh saja gini, Mas Mbak. Ya, kalau kemudian outputnya adalah media pembelajaran, ya, Anda menghasilkan media pembelajaran. Apa sih outcome yang didapat ketika media pembelajaran itu kemudian siap? Anda membuat media pembelajaran yang inovatif, yang menarik. Ya, outputnya dapat itu udah, oh menarik ini. Kemudian apa outcome yang didapat? Apa Mbak Septi? Kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Meningkatkan kreativitas guru dan pembelajaran, Pak.
Oke, kan bukan pada kitanya sebetulnya ya. Ya. Media itu untuk siapa sih? Untuk Saya siswa, kira peserta menyenangkan. didik. Siswa, berarti nanti siswanya gimana? Kemudian ketika Oh, iya. tersedia kita menghasilkan output media pembelajaran yang menarik, yang interaktif ya. Apa kemudian yang kemungkinan didapat oleh siswa? Meningkatkan Siswa. motivasi belajar Proses siswa. Ya, siswa antusias, siswa tertarik gitu kan? Nah, Iya. Ya kan? Ya, materi lebih tersampaikan dengan baik. Ya, seperti itu ya. Itu Mbak, gambarannya seperti itu ya. Oke, ada lagi? Jadi gambarannya tadi outcome itu kalau sudah output tercapai itu memungkinkan dicapai kondisi tertentu, itulah outcome. Ya. Oke, nah ini tadi ya yang saya sebutkan Mas Mbak ya, yang tadi terkait dengan ini kan tidak mau muncul lagi kan, nggak mau muncul lagi deh. Oke, ini tak hapus saja deh. Tadi udah mau dia. Oke. Nah ini nih kelihatan enggak? Belum ya? Mas Mbak, nggak mau muncul ya. Duh. Aktualisasi. Nah, ini muncul dah. Oke, kelihatan Mas Mbak? Kelihatan? kelihatan. Oke, nah Kelihatan, ini Pak. tadi yang saya sebut ya, yang saya sebut mereview kembali latar belakang. Ya kurang lebih kayak gini. Ya, kurang lebih kalau kita buat bagan, ya panjenengan cukup menampilkan satu slide saja ini sudah cukup membantu bagaimana panjenengan mereview lagi. Ya, pertama misalnya isu. Oh, dulu ada isu apa saja. Ya. Oh, isunya 1 apa, 2 apa, 3 apa. Isu ini kemudian panjenengan saring dengan tapis dengan metode APKL. Ketemu sekian isu strategis. Ya, ketemu misalnya 3 isu strategis. Ditapis lagi ketemu 1 isu utama. Isu utama ketemu, kemudian kita menggunakan teknik analisis penyebab isu. Ya, bisa fishbone, bisa mind map, ya, bisa pohon masalah, bisa pendekatan pendekatan sistem input proses output, kemudian ketemu penyebab masalah, baru sampai gagasan pemecahan isu. Ini kan udah mereview ini. Panjenengan mengingatkan lagi, menyegarkan kembali ingatan penguji. Ya, jangan langsung paparan langsung kecapean aktualisasi, bingung nanti pengujinya. Ya. Jadi mereview ini, mereview latar belakang. Ya, bahkan di gagasan pemecahan isu kalau panjenengan mau lengkapi, sampai sini itu kemudian Anda kaitkan dengan gagasan pemecahan isu saya ini sejalan dengan tupoksi saya yang mana. Ini bisa tambahkan lagi ini. Gagasan pemecahan isu ini adalah sejalan dengan tupoksi saya yang mana. Nah, kurang lebih kayak gini, Mbak. Mereviewnya panjenengan nanti begini. Oke, sampai sini ada komen, Mas, Mbak? Tidak ada, Pak. Ada ya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut sampai... Oke. Oke, ini hilang lagi nih. Sebentar, Pak. Ya, oke, silakan. Untuk lebih efektif dan efisiennya. Oke. Ini yang bicara siapa ini? Suaranya nggak jelas nih. Halo. Sinyalnya sepertinya agak bermasalah, Pak. Saya juga kurang mendengar. Enggak mendengar ya. Kira berapa slide?
sinyalnya mungkin Pak. Halo, halo. Ya, sinyalnya ya. Oke, Mbak yang bicara sama Mbak Tintis. Nggih. Sinyalnya nggak bagus, Mbak. Untuk Nggak, kayaknya panjenengan menanyakan berapa slide ya? oh, Ya. Halo, Mbak Tintis. untuk menjaga efisien gitu. Nggih. Oke, ditulis aja nih. Ditulis di chat aja, Mbak. Nggih, Pak. Mbak Tintis suaranya nggak jelas, tulis di chat aja. Ya. Pertanyaan Anda tulis di chat aja. Oke, Pak. Soalnya hari ini panjenengan siswa berkebutuhan khusus. Oke, yang lain lagi ada? Pak, saya mau bertanya Ya, terkait oke, dengan Mbak Dewi. pengubahan tadi. Mohon maaf, Pak. Apa? Agak melenceng sedikit. Tadi ketika ada yang diubah terkait dengan hambatan, itu kan kita bisa mengubah pada bab 4 yang ada output dan outcome-nya itu ya, Pak ya. Tapi kan nanti kita juga menjelaskan ada di bagian analisis dampak. Oke. Ya, padahal di analisis dampak itu kan kita peroleh dari yang di bab 3 juga ya, Pak ya. Nah, apakah itu nanti juga dituliskan perubahannya? Kalau misalnya iya, menulisnya bagaimana? Analisis dampak kan lebih pada penerapan nilai dasarnya kan? Iya, betul. Ya, penerapan nilai dasarnya. Iya. Oke. Tapi kan kita sudah membuat penerapan nilai dasar sesuai rencana kita yang awal, begitu loh, Pak. Oke. Nah, Jadi gini. Oke, jadi gini ya. Penerapan nilai dasar itu di rencana itu sangat mungkin bisa jadi bertambah pada saat implementasi atau aktualisasi. Ya, misal gini, Mas Mbak. Pada saat di metik rancangan aktualisasi, satu kegiatan panjenengan hanya 3 nilai dasar. Itu sangat mungkin pada saat pelaksanaan itu tidak hanya 3 nilai dasar, tapi kemudian dia bisa bertambah. Ya, misalnya, pada saat rancangan itu saya hanya 3 nilai dasar, akuntabilitas, nasionalisme, sama etika publik. Ya. Kemudian dinamika yang terjadi pada saat pelaksanaan ternyata tidak. Pada saat pelaksanaan dinamika yang terjadi ternyata saya menerapkan nilai komitmen mutu. Maka itu dimasukkan pada saat laporannya. Ya, makanya jumlah nilai dasar yang di rancangan itu tidak harus sama atau bahkan memang semestinya tidak sama karena di dinamika pelaksanaan itu pasti kemudian ada indikator nilai dasar yang kemudian panjenengan laksanakan. Ya, jadi tidak harus sama, Mbak Devi. Berarti langsung menyesuaikan sesuai yang kita laksanakan saja. Ya, yang pelaksanaan, ya, yang pelaksanaan, ya. Kita kan bicara capaian aktualisasi, kan? Ya, baik, Oke, Pak. ini Mbak, ini udah Pak Tintis ya. Oke ya. Untuk bagian review tadi biar efektif dan efisien, kira-kira berapa slide? Oke. Sebetulnya gini ya. Kalau berapa slide saya agak sulit menjawab ya, tapi saya kira nggak banyak ya. Coba kita bayangkan ya. Nih. Sebetulnya tidak banyak ya review ini. Oke. Sebentar Mas Mbak, slide-nya nih. Aduh. Slide-nya kelihatan enggak, Mas Mbak? Belum. Kelihatan enggak? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Oke. Ini Mbak Tintis tanya ini sebaiknya berapa slide ya. Coba kita hitung aja ya, Mas Mbak ya. Kira-kira berapa slide ya. Meskipun sebenarnya tidak ketentuan mau berapa slide nggak ada ketentuan. Oke ya. Ini misalnya ya. Ini satu slide kan cukup tadi. Ya. Review ulas kembali isu masalah tadi berdasarkan bagan saya itu satu slide cukup ya. Tujuan aktualisasi berapa slide? Misalnya. Tujuan aktualisasi berapa slide, Mas Mbak? Satu slide cukup, Pak. Satu slide cukup, tujuan aja kan. Ya. Nah, capaian pelaksanaan aktualisasi tergantung jumlah kegiatan panjenengan. Ya, ini tadi 1 tambah ini 1, 2. Capaian pelaksanaan aktualisasi tergantung slide panjenengan. Kalau panjenengan ada 7 kegiatan, berarti ada 7 slide.
Ya, simpulan saran juga tergantung panjenengan simpulan sarannya panjang enggak. Ya. Ya, kalau simpulan saran mungkin 2 slide cukup, slide simpulan, slide saran. Nah, capaian aktualisasi itu tergantung berapa kegiatan. Nah, saya gini, Mas Mbak. Kira-kira nek panjenengan memaparkan capaian kegiatan dalam bentuk metrik itu menarik tidak? Slide bentuknya metrik itu menarik enggak? Tidak, Pak. Enggak menarik ya, enggak menarik betul. Maka jangan pakai metrik. Tetap bentuknya slide aja. Ya, tapi di slide itu paling tidak menggambarkan oh slide-nya kegiatannya apa, dilaksanakan kapan, kalau perlu tahapannya mau sebutkan juga nggak apa-apa, output-nya apa, kalau mau sampai ke outcome boleh, output-nya apa, outcome-nya apa, kemudian di situ digambarkan juga ditunjukkan evidence-nya. Ya, ditunjukkan evidence-nya. Ya, saya sebetulnya pengen nyari contoh slide yang angkatan sebelumnya yang saya nilai bagus, cuma belum ketemu tadi. Ya. Oke, jadi satu slide menggambarkan itu ada kegiatan, ada kemudian ada gambaran nilai-nilai dasar apa yang diterapkan. Ya, jadi slide itu menggambarkan ada kegiatan, ya, tahapannya apa, output-nya apa, kalau bisa outcome-nya juga ditulis outcome-nya situ. Kemudian kegiatan itu menerapkan nilai dasar apa saja. Ya. Oke. Kemudian di slide itu sebaiknya gini, Mas Mbak. Kalau panjenengan misalnya slide 1 konsultasi dengan mentor, maka Anda bisa evidence bisa ditempelkan di situ. Misalnya evidence screen capture konsultasi Anda dengan mentor atau evidence dalam bentuk foto pada saat Anda konsultasi dengan mentor. Karena apa? Foto atau gambar itu lebih banyak bercerita. Ya, kita nggak usah ngomong banyak, orang melihat oh benar itu. Oh itu gambar format konsultasi dia. Oh itu foto gambar pada saat dia konsultasi. Itu kan kita nggak usah nulis panjang, dengan foto itu udah cukup bercerita banyak sebetulnya. Oke ya. Oke. Sampai sini ada komen lagi, Mas, Mbak? Cukup ya? Cukup. Oke, kalau cukup. Oke. Kemudian apa saja yang dinilai? Ya, seminar laporan yang dinilai apa saja? 1. Yang dinilai itu capaian pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, kemanfaatan aktualisasi. Dan yang ketiga, teknik komunikasi. Ya. Capaian pelaksanaan kegiatan, sejauh mana capaian kegiatan yang direncanakan? Tercapai tidak? Ya. Tercapai juga kan itu ada penguatnya, toh. Penguatnya apa? Penguatnya bukti dukung kegiatan. Ya. Tercapai itu tidak cukup kita ngomong tercapai saja, tapi ditunjukkan dengan apa? Dikuatkan dengan evidence. Ya. Kemudian kemanfaatan aktualisasi. Ya. Maka sebetulnya pada saat panjenengan paparan itu yang kemudian harus ditonjolkan itu ya bahwa kegiatan ini memberi manfaat. Ya, yang harus ditonjolkan ya tadi sampaikan ke penguji, tunjukkan pada penguji bahwa kegiatan yang saya lakukan bermanfaat. Ya. Saya agak sulit mencari kata padanan yang pas untuk mengatakan bahwa ya ini pamer lah, sudah. Ya, yo pamer mau nggak pamer lagi, ini kita pamerkan kita bahwa saya sudah berkarya, saya sudah memproduk sesuatu yang ini kemudian memberi manfaat. Ya pamer itu sudah. Tunjukkan bahwa ini loh, saya memberi manfaat seperti ini. Ya, jadi manfaat. Kemudian tadi bicara tentang manfaat ini sebetulnya panjenengan bisa titipkan ini pada mentor. Ya. Tentang kemanfaatan aktualisasi ini panjenengan bisa titipkan pada mentor. Karena apa? Selaku moderator, nanti saya akan memberikan 3 hal pada mentor tentang apa-apa testimoni dia. Ya. Nah, ini panjenengan
catat dan tolong sampaikan pada mentor ya, supaya mentor kemudian nanti 10 menit dia bicara itu testimoni pembicaranya terarah. Ya, seringkali kadang-kadang mentor bicara 10 menit tidak terarah, malah yang bahaya lagi mentor malah menyalahkan peserta, itu kan tambah repot. Ya. Mentor, coach itu ada di belakang peserta. Jangan kemudian mentor pas masuk itu malah nyalahkan peserta. Ya, makanya saya batasi. Ya, setiap saya moderator saya batasi ada 3 hal yang harus sampaikan mentor 10 menit itu. Yang pertama, mentor itu memastikan, ya, menginformasikan, memastikan bahwa yang dilaporkan peserta itu benar adanya. Atau kegiatan-kegiatan yang dilaporkan peserta itu semua sudah dilaksanakan. Itu poin 1. Poin kedua, mentor diminta memberikan gambaran seberapa besar manfaat kegiatan yang sudah dilaksanakan bagi organisasi, bagi unit kerja. Ya, jadi mentor memberikan gambaran seberapa besar kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu memberi manfaat bagi organisasi, bagi unit kerja. Atau telah mampu mengatasi masalah yang ada di unit kerja. Kemudian yang ketiga, teknik komunikasi. Nah, teknik komunikasi ini ya bagaimana kemudian panjenengan mampu mempresentasikan itu dengan impresi. Panjenengan mampu membuat slide itu, kemudian slide itu slide yang impresif, slide yang menarik. Ya, jadi teknik komunikasi itu tadi, slide-nya menarik, panjenengan mampu tampil impresif. Nah, itulah teknik komunikasi. Ya. Bahkan saya bisa mengatakan begini, Mas Mbak. Bisa jadi ya, seorang ini laporannya bagus, ya, PDF-nya, laporannya dia bikin bagus sekali, lengkap, baguslah laporannya. Tapi kemudian dia gagal mempresentasikan, itu banyak. Ya. Laporannya udah bagus, tapi presentasinya gagal, presentasinya nggak menarik. Nah, itu juga ngurangi nilai juga. Ya, karena fokus penguji pada saat itu ya pada presentasinya. Ya. Atau sebaliknya, ya, laporannya biasa-biasa aja laporannya itu ya sudahlah, standar aja kan. Tapi dia mampu mempresentasikan dengan impresif, slide-nya menarik, dia tampil dengan impresif, itu pasti ada nilai plus. Ya, karena fokus penguji pada itu ya pada paparan gitu. Ya, jadi ada 2 hal gitu. Kalau ya pilihannya apa kemudian? Pilihannya tadi, laporannya menarik, laporannya bagus, presentasinya impresif. Ya, sehingga kita dapat dua-duanya. Ya, dari sisi laporannya bagus, presentasi kita menarik, presentasi impresif. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kemudian kita bisa tampil presentasi dengan baik, ya. Oke, bagaimana kita bisa tampil dengan presentasi yang baik? Oke, ini ada beberapa trik ya atau tip ya. Trik atau tip presentasi. Yang pertama, presentasi impresif ya. Penuh percaya diri tapi jangan overconfident. Ya. Presentasinya impresif, kita mau menyampaikan dengan penuh rasa percaya diri tapi tidak overconfidence. Overconfidence itu kita punya rasa kepercayaan diri yang berlebihan, dan sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Ya, kalau panjenengan terlalu pede itu malah kemudian ya kesannya kita terlalu sok pintar, ya kemudian apa ya? Ya norak lah. Makanya ya sudah, kita pintar, kita kuasai, tapi kita tampil bersahaja aja, apa adanya aja. Ya. Jadi tetap percaya diri. Ya, kemudian saya ingin mengatakan gini, Mas Mbak ya. Tidak ada alasan panjenengan tidak pede, nggak ada. Ya, nggak ada alasan kemudian Pak, saya nggak pede Pak. Nggak ada alasan itu. Saya ingin tunjukkan gini ya. Panjenengan membuat rancangan aktualisasi. Panjenengan sudah lalui kok seminar rancangan aktualisasi. Kemudian sampai pada terlepas ada masukan penguji ya.
panjenengan membuat rancangan aktualisasi diseminakan, nyatanya juga lolos itu. Terlepas ada masukan penguji wajar lah, yang namanya masukan penguji wajar. Artinya panjenengan bisa lalui itu. Ya, panjenengan bisa bertanggungjawaban itu. Oke ya, kemudian sudah. Seminar rancangan aktualisasi panjenengan selesaikan sampai seminar. Kemudian dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan panjenengan. Siapa yang menulis laporan? Yang menulis laporan adalah panjenengan. Ya, maka kalau semua yang mengerjakan kita, yang melakukan kita, orang mau tanya apapun tentang hal itu, maka itu dalam kendali dan kuasa kita untuk menjawab. Ya, loh yang buat saya kok, yang buat saya, yang lakukan saya, yang nulis laporan juga saya. Orang mau tanya apapun, saya bisa menjawab dong. Ya, kecuali apa? Anda tidak laksanakan. Anda tidak menulis laporan sendiri, yang menulis laporan teman lain, orang lain. Nah, itu nggak pede bisa, wajar, itu nggak pede. Tapi ketika saya lakukan semua itu, saya tulis laporan saya, maka orang akan tanya apapun, saya akan bisa jawab itu. Semua dalam kendali dan kuasa saya untuk menjawab. Ya. Jadi tidak ada alasan kemudian tidak pede, nggak ada. Ya. Semua yang lain menyelesaikan kita. Ya. Oke, jadi kemudian yang ini sudah ya, tadi ya, tampil impresif, percaya diri. Yang kedua, karena presentasi via daring, pastikan semua it's okay. Perangkat, pakai data, jaringan internet, semua dalam kondisi baik. Ya. Kayak misalnya ini tadi kan, Mbak Tintis itu kan ternyata terkendala sinyal. Lah, besok pada saat seminar ini jangan terjadi. Ya. Kenapa kemudian terjadi sinyal? Ada kemungkinan Mbak Tintis itu ada pada lokus, pada tempat yang memang sinyalnya nggak bagus. Ya kan? Nah, nanti pada seminar panjenengan harus nyari tempat. Ya, harus nyari tempat. Ya, karena gini. Penguji kita kan nggak tahu ya, penguji itu pada saat nguji itu dalam keadaan happy, moodnya lagi baik atau tidak, kita nggak tahu kan. Dan kita nggak bisa mengatur dia untuk supaya moodnya baik. Ya. Katakanlah kemudian penguji waktu itu moodnya lagi nggak enak, ya, dia moodnya lagi nggak baik lah, lagi nggak happy hari itu. Kemudian dihadapkan pada peserta yang sinyalnya jelek itu, ya otomatis emosinya kemudian naik ya, malah swing ini. Itu manusiawi lah, ya. Maka hindari itu, ya hindari itu. Kita kemudian jangan memancing kemudian penguji dalam situasi moodnya dia menjadi tidak enak, ya. Atau panjenengan tiba-tiba keluar ya, terlempar misalnya. Terlempar pada saat seminar terlempar. Pengujinya nunggu lama. Dan menunggu lama itu kan menguji kesabaran dia. Ya, yang kedua, pada saat panjenengan masuk lagi, maka konsentrasi fokus Anda itu udah berubah. Ya. Panjenengan pasti moodnya udah tidak sama. Paling tidak tadi saat terlempar udah panik dulu, aduh kok terlempar. Pada saat masuk lagi, maka kita concern kita udah nggak sama. Ada kemungkinan kemudian ditanya jadi jawabnya susah karena udah nggak fokus. Maka tadi pastikan ini semua dalam keadaan oke. Ya, ini semua oke nih. Ya, laptop kita oke, internet ada, ya jaringan ada. Kalau wifi ada itu juga panjenengan harus siap-siap pakai data ya. Siapa tahu lampu mati. Ya, kalau lampu mati, saya dapat cadangan mau pakai data sehingga transisinya nggak lama. Kemarin ada kejadian, ya guru itu presentasi di sekolah, wifi-nya mati, dia nggak punya pakai data, dia nyari warnet dulu. Nah, perjalanan nyari warnet itu kan lama itu, ya lama berarti penguji harus menunggu. Ya tadi penguji menunggu itu kita nggak tahu kok moodnya penguji, ya dia diam tapi mungkin dia jengkel bisa juga. Nah, kita nggak tahu, dia walaupun dia menyimpan marah juga lah. Oh, ini anak kelihatan sekali nggak siap. Ya. Makanya saya pastikan ini ya, percuma aja panjenengan sudah tampil impresif, tapi ininya nggak siap sama aja. Ya. Kemudian yang ketiga, eksploitasi, tonjolkan bahwa output karya Anda bermanfaat. Tadi sudah saya singgung di depan. Ya. Aktualisasi ya, kita apalagi kalau kita tidak menyebut pamer, ya karena saya belum mendapatkan kata yang pas lah. Ya sudah pamer loh. Ini loh produk saya Pak. Saya memproduk ini memberi manfaat ini.
Satu itu bisa Anda tampilkan, sampaikan sendiri di paparan. Yang kedua bisa dititipkan pada mentor. Ya, karena tadi saya akan memberi kesempatan mentor untuk bercerita, memberikan gambaran tentang manfaat dari aktualisasi yang sudah Anda lakukan. Oke, sampai sini Mas Mbak, ada komen? Ada? Jelas. Cukup? Cukup jelas. Cukup ya. Oke, sekarang gini ya. Kita ingat lagi pada saat seminar rancangan ini, memori saya masih ingat lah sedikit-sedikit pada saat ujian. Ya. Contohnya gini, contohnya. Ada beberapa peserta yang kemudian waktunya melampaui, kemudian saya ingatkan, itu kan dikomentari juga sama penguji. Ya, meskipun tadinya saya berharap pengujinya nggak usah komentar, tapi komentar juga pengujinya. Ya, kurang lebih komentar penguji kemudian. Lihat kan, Anda presentasi itu kan sampai dihentikan oleh moderator. Nah, itu berarti ada persoalan di teknik komunikasi. Ya, nah itu jangan sampai terjadi. Ya, jangan terjadi. Makanya saya pengen sekali benar Mas Mbak. Pertemuan kedua kita sudah simulasi tentang PPT Anda. PPT Anda itu kalau dimainkan itu butuh waktu berapa lama, itu harus kita jaga betul. Ya, harus 15 menit selesai. Jangan sampai lebih. Ya. Oke, yang kedua. Ada nggak yang memproduk video? Hasilnya video ada nggak? Ada, Pak. Nah, ini kan harus diatur. Ada, Pak. Video mau kita taruh di mana gitu ya. Iska video ya. Iya. Siapa lagi video? Ada? Yang mau? Oke, cuma Mbak Iska aja. Berarti itu Saya, nanti Pak. video ditampilkan. Mbak Putri ya, Mbak Putri video. Mbak Anis video. Iya, Mbak Iska video. Berapa menit durasinya? Saya kan ada 3 video. Mm-mm. Itu ada 3 menitan per video. Itu video apa aja Mbak Iska? Video kan saya ambilnya 3 tema pembelajaran. Berarti 3 Oke. tema pembelajaran itu. Oke, 3 tema pembelajaran ya. Oke, Iya. ada 3 video, durasi 3 menit ya. 3 menitan itu satu Oke. videonya. Oke, Mbak Putri Anis, videonya apa Mbak? Videonya tentang membaca Al-Quran, Pak. Jadi di situ dijelaskan tentang hukum bacaan mat di situ. Oke. Video durasi berapa menit? Sekitar kurang lebih 5 menit, Pak. 5 menit ya. Tapi kalau 5 menit kemudian udah jalan, dipotong di tengah itu, ada kemudian makna yang tidak tersampaikan enggak? Itu kalau berapa ya? Kalau 5 menit kalau nggak salah itu ada pembukaannya juga, Pak. Terus mengingatkan prokes juga itu di awal-awal. Jadi setelah itu baru memasukkan materinya. Itu mengingatkan prokes dan sebagainya itu berapa lama dia? Sebentar, Pak. Oke, enggak, gini maksud saya gini, Mbak. Kalau misalnya di setel 3 menit saja, itu sudah pada kalau mengingatkan prokes itu kan tambahan saja sebenarnya kan? Tidak pada substansinya kan? Tapi ya itu nggak apa-apa. Kalau diputar 3 menit itu sudah sampai kepada substansi belum? Kalau 3 menit kemungkinan di materinya berarti apa? Ya, di materinya udah ya. Karena sudah tapi tidak lengkap, Pak, karena di situ ada 5 bacaan mat. Mungkin nggak apa-apa. Karena 5 menit nanti terlalu lama ya mungkin ya. Oke, Pak. Oke, jadi nanti nggak apa-apa, nanti dipotong ya. Oke, Pak. Dipotong. Oke ya. Jadi saya sarankan panjenengan yang ada produk video itu akan diputar terakhir setelah panjenengan presentasi. Ya, supaya teknisnya mudah daripada di tengah nanti balik lagi presentasi agak sulit mengaturnya. Jadi misalnya kayak Mbak Rizka ya, paparan selesai tek semua capaian, sudah tinggal ditutup aja. Pak, berikut kami putarkan video media pembelajaran saya. Ya, yang sudah saya upload di YouTube, sudah style. Ya, Mbak Putri juga begitu. Selesai, sudah ya. Pak, berikut saya putarkan video saya tentang ini. Jadi video itu menjadi penutup presentasi. Ya, karena saya bayangkan kalau itu ditaruh di tengah nanti malah agak susah, ya agak susah mendingan di belakang. Ya. Oke,
Ada lagi sampai sini? Ya, Saya kan produknya juga kan itu, anaknya kan disuruh ikut apa Oh iya, menunjukkan video saya. Lah itu bagaimana Pak? Apa ditampilkan juga di akhir ini loh video apa tugasnya anak yang dikumpulkan gitu apa bagaimana? oh ada anak membuat tugas video, Iya, kemudian karena saya kan 3 tema itu kan nanti apa bentuknya kan itu semua video Video. semua lah itu bagaimana itu apa setelah video pembelajaran saya diputar itu sedikit diedit ya hanya ke fokusnya terus nanti setelah video saya selesai nanti anaknya salah satu tugas anak sebagai contoh diputar atau boleh, bagaimana? nggak apa-apa, ya, oke, nggak apa-apa. Jadi itu bisa saja ya, tinggal diatur waktunya ya. Satu tentang videonya Mbak Rizka, tutup lagi. Kemudian yang kedua video hasil tugas siswa, ya, berarti 2 video. Sekarang tinggal kalau misalnya katakanlah ya video itu butuh waktu misalnya 2 video itu 5 menit, berarti maksimal presentasi Mbak Rizka itu 10 menit. Ya, karena yang 5 menit udah kita siapkan untuk video. Itu ya. Oke, ada lagi? Pak, izin Oke, bertanya. ya. Kalau saya kan pembuatan medianya memang bukan video yang bisa di YouTube, tetapi PowerPoint bentuk PowerPoint show itu, Pak. Nah, berarti harus saya sampaikan di akhir, ditayangkan di akhir seperti itu, Pak? Di akhir. Boleh ya. Ya. Oke. Makanya sampel atau semua aja, Pak? Sampel seperti kalau semua kan lama kan? Sama, makanya Mbak Septi pilih media-media itu kemudian yang menarik ya, yang media yang bagus dipilih nanti. Itu tadi yang saya sebut gini. Jadi video itu atau tadi punya Mbak Septi itu PowerPoint, itu kan menjadi klimaks pameran kita. Ya. Jadi tampil impresif itu klimaknya ya yang namanya klimaks ditaruh di belakang. Ya. Jadi ada strategi juga orang presentasi itu tidak sudah presentasi. Presentasi itu ya sudah pertama ya naiknya pelan-pelan, ya terakhir ini klimaknya. Ini loh hasil karya siswa seperti ini. Itu namanya klimaks itu. Ya. Dan yang ada video semua saya minta kemudian untuk ditampilkan karena itu tadi menunjukkan bahwa ini loh produk saya itu seperti ini. Ini loh produknya. Oke, sama saja misalnya panjenengan membuat lembar peraga. Apa ya, alat peraga pembelajaran, yaitu bawa alat peraganya pada saat ini tunjukkan pada pengujinya. Ini loh Pak, Ibu, ini peraga yang saya hasilkan bentuknya kayak gini. Persoalannya kan apa? Panjenengan ini kan lewat daring kan ya. Lewat daring itu ya harus tunjukkan kalau panjenengan datang ke PPSDM itu dibawa lembar peraganya tunjukkan. Ini lewat daring ya ditaruh aja meja samping panjenengan saat paparan lembar peraga ini Pak, contoh alat peraga yang sudah saya buat seperti ini. Sehingga itu membangun keyakinan penguji bahwa oh benar ada produknya dia. Gitu. Oke, sampai sini ada lagi? Pak, video saya kan 3. Itu kan kemungkinan untuk ditayangkan semua kayaknya nggak mungkin ya Pak ya? Ya nggak mungkin. Kan, berarti itu diambil sampel salah satu temanya aja ya Pak ya? Ya, yang menurut Mbak Rizka yang bagus itu yang mana? Okay. Ya di antara 3 itu pasti ada yang paling bagus kan. Nah itu yang diambil. Ya. Bahkan ya, panjenengan nomor HP-nya Pak ini punya nggak? Pak penguji punya nggak? Saya juga nggak punya, masanya itu sebetulnya nggak salah. Panjenengan ngirimkan ke dia link videonya nggak apa-apa. Pak ini produk saya Pak. Ya, coba tanya hostnya nomornya nggak? Kalau punya sampaikan siapa ini video saya gitu. Nggak apa-apa itu sah-sah saja kayak gitu. Ya, Pak, mohon maaf Pak, ini saya sampaikan link video saya. Nggak apa-apa. Oke, sampai sini ada lagi komen? Cukup ya? Oke, kalau cukup sudah, ya tinggal sekarang kita saya pengen ada teman yang kemudian menampilkan bab 4 dan bab 5 untuk kita cermati sama-sama.
dan untuk bisa menjadi bahan pelajaran yang lain, gitu. Bahan pelajaran yang lain. Karena kalau panjenengan mengirim 10 itu, kemudian minta saya koreksi, saya tidak menjanjikan saya mampu meluangkan waktu. Ya, saya ulang lagi ya. Kalau panjenengan, Pak, saya kirim filenya ke Bapak, tolong Bapak koreksi. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa saya waktunya ada. Ya, bagaimana saya tidak sulit orang diplot terus sampai malam jam 9.15. Ya, waktu saya praktis nggak ada. Makanya sudah berapa angkatan itu saya gunakan metode ini. Jadi ada teman presentasi, ada kesalahan ditemukan, saya koreksi. Salah di sini loh, Mbak. Nah, ketika ketemu salah di sini, yang lain saya tanya, kamu salah di situ enggak? Oh, salah sama situ, ya perbaiki. Ya, jadi sambil jalan, sambil panjenengan memperbaiki laporan yang panjenengan tulis. Dan itu terbukti sangat efektif. Ya, termasuk tadi simulasi PPT itu efektif sekali karena kemudian pada saat pelaksanaan seminar itu tidak ada yang lebih dari 15 menit. Semua waktunya udah bisa kita setting dari awal memang tidak lebih dari 15 menit. Ya. Oke, saya kira itu ya. Saya sih kalau waktu cukup saya silakan. Bahkan itu kemarin angkatan berapa ya? Angkatan 27. 27 ya? Ya benar 27. Oh, bukan 27 ya. Seminar rangsangan saya lupa angkatan berapa. Itu saya ada waktu kosong, saya bikin Zoom sendiri, saya undang, datang, 10-nya bisa presentasi semua. Tapi kan jarang kesempatan kayak gitu. Enggak setiap hari, kemudian ini sudah jelas. Hari ini saya penuh, Selasa besok juga penuh juga. Ya. Kalaupun saya kosong belum tentu loh panjenengan sempat. Ya kan, panjenengan ada pembelajaran juga kan? Ada kan? Masih ada kan? Klasikal masih ada kan? Masih. Nah, iya, makanya itu kita sama-sama sibuk semua. Ya. Jadi metode yang efektif sejauh ini seperti itu. Ada teman paparan, kita cermati bersama, ada kesalahan, kita ingatkan salahnya di sini, yang lain perbaiki. Oke, silakan. Siapa yang mau mencoba? Bab 4 dan bab 5. Saya sudah jadi, tapi yang latar belakang belum, Pak. Baru langsung isu gitu aja. Yang latar belakang mana, Mbak? Kan saya sudah mencoba PowerPoint-nya. Oh, PowerPoint-nya. Enggak, jangan PowerPoint-nya, Mbak Rizka. Yang PDF-nya. PDF bab 4. Oh, ada. Ya, yang PowerPoint-nya kan nanti, yang PPT itu untuk nanti pertemuan berikut. Yang hari ini itu bab 4, bab 5, nulis laporan. Oh, oke. Oke, mau nyoba Mbak Rizka? Boleh Pak. Oke, silakan ya. Oke, Mbak Rizka ya. Buka ini dulu, buka dulu. Ya. Agak lama. Ini, bentar. Ini sampai jam berapa Mas Mbak ya? 10.20. 10.20. Benar Pak, baca lagi ya. Iya, 10.20. Oke. Sudah mudah-mudahan nanti lebih sedikit nggak apa-apa. Udah belum ya? Belum ya? Lama bukan. Lama. Belum keluar ya Mbak Rizka ya? Iya, lama Pak. Aduh.
Ini udah mulai. Bentar. Seperti ini mungkin. Sudah kelihatan, Pak? Belum. Kelihatannya ini apa? Folder-folder ini loh. Oh, 4. Jadi itu dibuka dulu udah belum? Sudah. sudah. Oh, Bu, sini Bu, bisa nggak? Buat apa? Nah, ini kan kayak gini. Teman-temannya masih loading, Mbak. Biasanya lama. Biasanya lama ya. Tergantung koneksi. Nah, ini gini. Ini mau share yang ini. Sudah mulai ya. Sudah kelihatan, Pak? Belum kelihatan. Oh, belum. Belum kan yang lain belum ya? Belum. Belum. Yang kelihatan yang mau presentasi kelihatan. Tapi Oh, gimana? kalau koneksinya Mbak Rizka atau koneksinya Bukan koneksi itu. Oh, bukan. Itu nganu, apa namanya? Jadi yang di sharing itu apa namanya? Ini loh. Kumpulan Aplikasinya. kayak foldernya itu loh. Gini, Pak. Ini, Pak. udah Nah, ini kelihatan Udah. udah. Oke. Kurang. Udah, Mbak, ya, oke. Sama, Singkat nggak apa-apa oke. udah nanti. Ya. Nah, ini pelaksanaan aktualisasi. Ini saya kan memaparkan sedikit tentang apa sih coaching video dance itu. Oke. Nah, ini coaching video dance itu tentang apa icebreaker yang bercampur tepuk, terus apa dance dan lain-lain. Terus capaiannya ada 7 kegiatan. Yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan dengan urutan kegiatan seperti berikut. Memaparkan ide kreatif yang akan dilakukan dengan kegiatan aktualisasi, meminta masukan kepada mentor tentang kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan, meminta persetujuan dari mentor. Dilaksanakan pada hari Kamis 29 Juli 2021 dalam konsultasi dengan mentor memberi arahan agar metode yang akan digunakan selama aktualisasi agar bisa menjadi kegiatan yang berkelanjutan sehingga proses pembelajaran selalu menarik dan penuh inovatif. Ini pengukurannya, Pak. Outputnya persetujuan mentor, catatan hasil diskusi, dan dokumentasi. Outcome-nya terciptanya komunikasi dan koordinasi memperoleh dukungan dari pemimpin atau mentor. Yang kedua, melakukan observasi pembelajaran dengan menggunakan metode pemberian tugas. Yang satu, memberikan pembelajaran melalui grup WhatsApp, memberi tugas dan memberi arahan, dikumpulkan melalui pesan pribadi WhatsApp guru. Nah, ini outputnya nilai siswa, dokumentasi screenshot WhatsApp group, terjadinya saling outcome-nya terjadi saling bertukar informasi dan saran. Untuk RPP-nya, pembuatan RPP kegiatan ketiga, membuat draft RPP. Targetnya merencanakan pembelajaran PAI yang menyenangkan untuk anak kelas 1B, outputnya RPP, dokumentasi berupa foto saat berkonsultasi. Oke, stop sini, stop dulu. Oke. Coba kira-kira Mbak Rista ya, kalau ada output RPP itu diperoleh outcome apa? Oh. Ya kan? Oke. Apa sih Nek, ada RPP itu kemudian akan diperoleh outcome apa atau menjamin apa ketika ada RPP itu? Menjamin terlaksananya proses pembelajaran apa, Pak?
ya pembelajaran lebih terarah, ya kan? Oh, nggih. Pembelajaran lebih efisien, efektif, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, nah ini jadi bahan pelajaran semua teman-teman semua. Ya, ini kan bicara tentang apa ya, logika berpikir kan, ya. Ya tidak harus RPP sih, mungkin nanti kayak Mas Dias kan bukan guru dia, ya. Kalau bukan guru ya tentunya nggak, contohnya bukan RPP, tapi logika berpikir gini. Kalau RPP misalnya, RPP itu ya outputnya nggak mungkin lah saling tukar informasi kan. Ya, RPP tersedia. Rencana pelaksanaan pembelajaran, berarti outcome-nya itu apa? Satu, menjamin kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan efisien efektif. Ya. Kurang lebih seperti itulah. Itu outcome namanya. Hasil lebih lanjut dari output yang dicapai. Kita termasuk nanti kolom 4 itu keterangan ya, Mbak. Itu tulisan 45 itu kan 6 numberingnya ya. Nggih, itu dari atas, nggih. Pak, berarti nanti untuk hambatan bisa disambungkan di yang ada pun waktu pelaksanaan. Nah, ini bisa disambungkan ya, di situ bawahnya ya. Ya. Oke, gini aja ya. Saya menjanjikan nanti pertemuan berikut kita masih menyempatkan waktu untuk mencermati ini barang sekitar 20 atau 25 menit mencermati ini lagi, baru nanti ke PPT ya. Ini kan panjenengan mau masuk kelas lagi nih. Iya, Pak. Ada, Pak. Ya, saya juga masuk kelas lagi soalnya ya. Saya masuk kelas lagi nih habis ini ya. Jadi nanti pertemuan berikut melanjutkan ini ya. Melanjutkan ini sekaligus nanti apa? Simulasi PPT ya, simulasi PPT ya. Oke, saya kira gitu ya Mas Mbak ya, karena panjenengan masuk saya juga masuk juga ini ya. Jadi pertemuan berikut nanti kita akan bahas itu ya. Oke ya, tadi meskipun sebentar kita bisa belajar sedikit ya kesalahan yang dilakukan Mbak Rizka tadi pada saat merumuskan outcome. Ya, udah jelas kalau RPP outcome-nya kok saling tukar informasi itu kan kayaknya nggak pas ya. Kalau ada RPP itu outputnya RPP dengan tersedianya RPP itu akan menjamin terwujudnya kondisi apa. Ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Oke, saya kira itu Mas Mbak. Ya. Saya cukupi sampai sini. Tapi gini aja sudah Mas Mbak ya. Saya ingin mengatakan tapi saya sekali lagi mohon maaf. Saya tidak berani menjanjikan panjenengan bahwa saya akan sempat membaca laporan panjenengan semua ya, karena memang waktunya memang yang terbatas. Makanya saya gunakan metodenya kayak gini. Oh, di kelas dibahas, yang lain belajar dari yang lain. Tapi saya tidak kemudian menutup kemungkinan kalau panjenengan mau ngirim laporan aktualisasi yang sudah dibuat, silakan aja. Cuma tadi saya mengatakan saya tidak bisa menjanjikan bahwa itu nanti saya baca semua. Ya, karena memang kondisinya kondisi waktu yang nggak ada. Ya, saya kira itu ya, Mas Mbak semua ya. Ya, oke, saya cukupi sampai sini sudah jam 10.25 ya. Oke, terima kasih atas perhatian Mas Mbak semua. Oke, kita ketemu lagi nanti pertemuan berikut untuk sedikit membahas laporan sama simulasi PPT. Oke, terima kasih. Saya nyampaikan permohonan maaf kalau ada sikap tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Oke, sami-sami. Terima kasih Pak Tri. Izin live ya. Terima kasih Bapak. Monggo.